Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. 1. Sena. 2. Deti. 3. Anita. 4. Nisa Nur Kamilah. 5. Dwi Julianti Nurdin. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan karakteristik tanaman hias bougainville dan bahan-bahan yang akan dipakai untuk perbanyakannya, dan teknik perbanyakan tanaman hias bougainville atau bunga kertas. Hal-hal dan alat-alat yang butuhkan yaitu hormon pertumbuhan akar, stek bougainville dari cabang yang sudah keras, panci atau wadah untuk menancapkan stek agar tumbuh akar. Apabila Anda tidak mempunyai naungan, belilah paranet, jaring dari plastik atau nilon, untuk memberi naungan pada stek yang baru ditancapkan. Sarung tangan kebun dan sarung tangan berbahan lateks atau karet. Pot plastik kecil berukuran 8 hingga 15 cm untuk menempatkan tanaman yang baru berakar. Gunting kebun yang tajam untuk membuat potongan batang yang bersih sehingga stek akan mudah berakar. Bunga bougainville termasuk bunga majemuk payung 3-15 bunga. Bunganya beraneka ragam, ada kuning, merah, merah jambu, ungu, putih dan sebagainya. Kelopak bunganya berbentuk tabung 2-4 mm, taju bunga 5-8, berbentuk paku, berambut halus. Bougainville merupakan tanaman hias populer. Ia termasuk tanaman perdu tegak yang memiliki tinggi kira-kira 2-4 meter. Sistem perakarannya adalah tunggang. Di sini kami menggunakan cara memperbanyak bunga kertas atau bougainville dengan cara stek. Dan ini cara-cara untuk memperbanyak tanaman hias bougainville. Peringatan, kenakan sarung tangan ketika memotong batang untuk dijadikan stek. Setelah berbunga, kebanyakan tanaman bougainville akan mengeluarkan duri yang tajam. Gunakan sarung tangan lateks atau bahan yang lain ketika menangani hormon pertumbuhan akar berbentuk bubuk atau cairan. Terdapat beberapa korelasi yang menunjukkan bahwa hormon tersebut bisa memengaruhi pertumbuhan sel tertentu pada manusia. Pertama, memotong batang dari tanaman induk. Potong tanaman Anda untuk mendapatkan stek. Pangkas tanaman bougainville yang sudah tua seperti yang biasa Anda lakukan ketika merawat tanaman tropis dan semi-tropis ini. Dan ini ada contoh gambarnya. Contoh gambar yang pertama. Yang kedua yaitu buang daun yang berlebihan dan rapikan stek tersebut. Beberapa bagian tertentu dari stek tersebut tidak akan bisa tumbuh atau berakar sehingga Anda harus membersihkannya. Buang daun yang berlebihan dan rapikan stek tersebut. Beberapa bagian tertentu dari stek tersebut tidak akan bisa tumbuh atau berakar sehingga Anda harus membersihkannya. Buang batang yang masih hijau dan masih dalam tahap pertumbuhan. Batang seperti ini tidak akan bisa berakar. Buang sekitar 50% dari daun yang tersisa pada stek tersebut untuk merangsang. 3. Siapkan dan tangani ruas node pada stek. Ruas merupakan tempat yang paling sering terbentuk akar sehingga Anda harus memotong dan menanganinya untuk mempercepat pertumbuhan. Perbanyakan stek. 1. Potong stek di bagian bawah ruas dengan 2 ruas pada batang tanaman yang sudah tua berbentuk benjolan atau gundukan. 3 area ini merupakan tempat yang digunakan oleh tanaman untuk memusatkan hormon pertumbuhan alaminya. 4. Basahi bagian bawah stek dengan air, kemudian celupkan ke dalam hormon pertumbuhan akar, yang juga dikenal sebagai asam perakaran, rooting acid. 5. Hormon tanaman memiliki sifat asam sehingga beberapa penjual menamakannya asam perakaran. 6. Hormon pertumbuhan akar untuk tanaman bisa berbentuk cair atau bubuk, dan biasanya mengandung bahan anti